Yang galbe pinjol, hati-hati, rekening Anda bisa terblacklist di dalam Slick OJK. Waduh, ngeri banget ya bro. Teman-teman yang galbe pinjol ilegal, ya teman-teman hati-hati. Kalau teman-teman galbe pinjol itu Slick OJK-nya, rekening Anda bisa terblacklist di Slick OJK. Kok bisa sih bang? Nah teman-teman jangan kaget dulu, jangan berprasangka buruk-buruk. Teman-teman perhatikan video ini, gua akan berikan penjelasannya, triknya, solusinya agar teman-teman saat galbay itu nggak takut karena sudah pegang informasinya, sudah pegang materinya. Jadi teman-teman kalau mau galbay silahkan tonton video ini sampai selesai karena banyak sekali trik-trik ataupun segudang ilmu pinjol dalam dunia perpinjolan ataupun gagal bayar pinjol. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Pada video kali ini gua akan berikan informasinya mengenai nasabah yang galbay pinjol itu rekeningnya terblacklist di Slick OJK. Waduh, ngeri banget ya bro. Nah informasi ini kita dapatkan dari salah satu pertanyaan dari member grup WhatsApp DM. Pertanyaannya seperti ini bro. Kalian bisa lihat pertanyaan seperti itu dan gua akan sedikit membacakannya. Cerita ke Riva aja ya, bukan resiko galbay sebenarnya, tapi nomor rekening sampai berapa lama itu terblacklist di Slick OJK. Kalau daftar di IDEPku atau IDEPku nggak bisa mulu kak, kotanya penuh terus. Jadi kita akan bahas kepada pertanyaan di awalan, nanti kita akan bahas juga pertanyaan di keduanya. Nah, yaitu di sini kita berfokus dengan nomor rekening terblacklist di dalam Slick OJK. Apakah itu bisa atau tidak? Nah, teman-teman nggak usah takut masalah blacklistan atau rekening kalian. Teman-teman yang galbay pinjol di legal, tentu Slick OJK kalian pasti akan terblacklist. Tapi semua pinjol legal yang sudah berizin OJK, tidak semua pinjol itu bisa memasukkan diri Anda ke dalam Slick OJK ataupun masuk BI checking. Dan untuk teman-teman yang galbay pinjol legal pun juga nggak usah takut rekening kalian kena keblokir. Itu tidak akan terjadi. Rekening teman-teman yang sudah galbay pinjol itu nomor rekeningnya tidak akan terblacklist atau tidak bisa dibekukan. Tidak bisa bro. Ya kenapa tidak bisa? Karena teman-teman kalau rekeningnya terblokir itu atas permintaan kalian atau teman-teman juga melakukan aktivitas transaksi deposit judi slot, itu bisa saja teman-teman nomor rekeningnya bisa terblokir. Namun teman-teman kalau misalkan teman-teman di sini dalam dunia pinjol, teman-teman galbay pinjol nggak usah terblokir, tidak akan terblokir nomor rekening kalian, baik itu teman-teman galbay di pinjol ilegal ataupun legal. Namun OJK juga sudah memberikan kepada Kominfo, yaitu bagi perusahaan pinjol ilegal itu rekening di pinjol ilegalnya itu akan diblokir. Jadi dia pinjol ilegal tidak bisa bertransaksi kepada nasabahnya. Namun bagi nasabah di dalam pinjol ilegal itu rekeningnya tidak akan terblokir ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi teman-teman galbay di pinjol legal, ilegal, pasti nomor rekeningnya aman, tidak akan kena diblokir. Kecuali teman-teman pemain judi slot, ketahuan bisa diblokir rekeningnya. Nah, untuk masalah IDEPku dan teman-teman ya masih bingung, bang cara untuk klik gimana sih di IDEPku? Silahkan cek saja YouTube gue yang mengenai tutorial cara mendaftar atau cek Slick di IDEPku. Itu gue sudah buatkan tutorialnya, hasil gue sendiri, diri gue sendiri melakukan cek Slick. Caranya ada di video sebelumnya, bisa cek saja atau bisa cek link di dalam deskripsi. Nah selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman galbay di pinjol legal atau ilegal, jangan pernah percaya dengan ucapan DC, baik itu telepon ataupun chat. Kebanyakan DC-DC pinjol legal atau ilegal menagih utang kepada nasabah itu semuanya chatnya hanya menggertak saja, hanya menakut-nakuti saja.
Tapi kalau teman-teman paham, teman-teman tuh nggak akan takut. Makanya teman-teman yang masih mentalnya belum kuat, teman-teman yang masih takut dengan teror DC, di sini gua akan berikan tipsnya, triknya, caranya agar teman-teman mentalnya kuat. Namun di sini caranya ada 2 opsi yang akan gua berikan. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan diamkan saja. Jangan diblokir nomor DC, didiamkan atau arsipkan atau dihapus. Tapi lebih gitunya adalah teman-teman bisa arsipkan pesan WhatsApp dari DC. Ketika teman-teman sudah mengarsipkan pesan DC, maka notifnya juga tidak akan menampilkan di dalam text bar handphone Anda. Itu caranya, bro. Ya, namun kalau teman-teman sedang mengelola mental Anda, melatih mental Anda, coba biasakan untuk membalas chat DC. Ya, untuk melatih saja. Untuk melatih. Tapi cara pelatihan itu teman-teman bawa guyon, bawa bercanda, dan jangan serius, dan jangan mengikuti alur chat DC. Misalkan teman-teman alur chat DC-nya adalah penagihan, maka Anda jangan mengikuti alur penagihannya. Anda bisa berbicara dengan cara guyon atau bercanda. Ya, jadi seperti itu, ada 2 opsinya. Namun itu untuk melatihnya, bisa seperti itu. Misalkan teman-teman nggak kuat, ya mau belajar, silakan lakukan seperti itu. Dan kalau chat DC itu sekali lagi teman-teman kalau mau chat DC, jangan coba-coba memberikan janji pembayaran. Misalkan gini, yaudah Pak nanti di jam 12 siang saya bayar, yaudah Pak nanti saya ada uang saya bayar. Jangan seperti itu, ya. Jangan memberikan harapan. Kenapa? Kalau Anda memberikan harapan pembayaran melalui chat ataupun telepon, maka DC-nya ini akan terus menelpon Anda, akan terus ngechat Anda dalam proses penagihan. Makanya sangat gue larang keras teman-teman ataupun member gue ataupun pengikut gue, dilarang keras untuk membalas chat DC, yaitu menjanjikan pembayaran. Lebih baik bawa guyon saja, bawa bercanda saja, ataupun ngobrolnya sama DC itu muter-muter, biar dia capek dan dia ogah untuk nagih. Tapi semua itu pasti akan memakan waktu. Kalau teman-teman sedang sibuk, lebih baik didiamkan, diarsipkan. Kalau sudah seminggu, chatnya dihapus agar tidak spam, agar tidak menyampa dan tidak memenuhi memori telepon kalian. Mungkin segitu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.